Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas semua pujian penyembahan yang dinaikkan malam hari ini. Dan Tuhan bertahta di atas pujian umat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Seperti api yang memurnikan kami. Yang menghanguskan segala kedagingan kami. Dan biarlah Tuhan Kau mendapati umat yang murni, yang layak dan berkenan di hadapan-Mu di tempat ini. Mari Tuhan beracara malam hari ini, sampaikan pesan firman-Mu, dan biarlah yang hanya dari Tuhan yang boleh disampaikan. Kami minta roh hikmat dan pengertian dan wahyu turun atas setiap kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Agar kami mengerti Tuhan, apa rencana Tuhan. Dan kami hidup oleh karena Tuhan, kami hidup untuk Engkau. Dan kami hidup Tuhan, dijamin Tuhan sampai garis akhir. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi nama Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk. Shalom semuanya. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam dari Jemaat Big Mighty God yang di Solo. Jemaat Big Mighty God ini didirikan oleh Pak Daniel 6 tahun yang lalu, 2017. Dan apa yang ditanam Pak Daniel 6 tahun yang lalu, sampai sekarang kami tetap berdiri sebagai imam Tuhan. Tentu bersama AOC Solo di bawah pimpinan Bu Lisbeth. Bersama-sama kami berdiri sebagai imam untuk kota di mana kami berada. Dan saya bersyukur semuanya atas penetapan Tuhan, atas panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus melakukan apa yang menjadi tugas bagian kami. Amin. Nah, saya juga setiap kali saya ada di tempat ini, saya selalu amazed dengan pujian dan penyembahan, dengan hadirat Tuhan di tempat ini. Terus jagai hadirat Tuhan, perkenan Tuhan. Saya tadi sejak awal saya enggak berhenti nangis. Saya terharu hadirat Tuhan benar-benar ada, perkenan Tuhan ada di tempat ini. Dan tahukah saudara kalau saat kita masuk dalam penyembahan, kita bukannya yang di bawah jemaat melihat semua yang ada di atas WL yang sungguh ajaib, penari, pemain musik, singer, bukan. Bukan kita yang di bawah nonton dan yang di atas ini memimpin dalam penyembahan, bukan. Tapi saat kita masuk dalam praise worship, sesungguhnya sorga sedang menonton kita. Sorga yang melihat dari atas ke bawah, dari paling ujung sini ke ujung paling belakang, Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya mendapati dalam beberapa ibadah, ada orang yang duduk di paling ujung belakang, tapi dia sungguh-sungguh menyembah, bukan performance, tapi apa yang dari hati itu meluap keluar, itu kelihatan sih. Apa yang sebenarnya dia cuman performance, cuman tampilan muka, dan apa yang keluar dari hati sebenarnya kelihatan. Dan saya melihat untuk orang-orang seperti itu, meskipun dia tidak bisa nyanyi dengan suara yang bagus, meskipun dia duduk di ujung paling belakang, tapi Tuhan melihat dia dan berkenan Tuhan melimpah atas hidupnya. Tema bulan ini adalah El Shaddai, God is more than enough. Tuhan yang melimpahi kita dengan segala kebaikannya, exceedingly abundantly. Berkenan Tuhan, favor Tuhan atas hidup kita. Bahkan digambarkan seperti wanita yang menyusui anaknya. Saya kebetulan bawa anak saya yang baru 7 bulan ke sini. Nanti saya ceritain ceritanya cukup panjang dan saya juga belajar hal yang sebenarnya saya cukup keras ditegur Tuhan. Saya nanti mau akan sharekan. Tapi izinkan saya mulai dengan, bisa ditampilkan slide-nya, precious. Jadi masih dalam tema God is more than enough, saya mau menyampaikan tentang precious itu sesuatu yang berharga. Ya, precious itu artinya berharga. Nah, sebenarnya apa itu precious? Ya, bisa ditampilkan slide yang kedua. Segala sesuatu itu punya harga atau nilai dalam hidup kita, tergantung kita kok yang menentukan. Jadi sesuatu itu berharga atau tidak tergantung nilai yang kita tetapkan atas sesuatu itu.
Itu bisa barang, jasa, bisa seseorang dan lain-lain. Dan masing-masing orang kan beda. Value yang dia tetapkan atas sesuatu pasti beda. Sebagai contoh tadi Pak Denis yang berdiri di sini memimpin kita dalam pujian. Saya tahu betul lah. Dia selain pasti keluarga, istri dan anak-anak, yang berharga dalam hidupnya itu apa? Jam tangan. Betul enggak? Kalau sudah ngomong jam tangan dengan Pak Denis, itu bisa berjam-jam dan matanya pasti berbinar-binar. Karena apa? Buat dia itu sesuatu yang berharga. Buat orang lain belum tentu. Jam, ya sekedar jam lah, sekedar pakai jam. Tapi buat orang-orang tertentu itu berharga banget. Ada orang yang suka sekali dengan mobil. Kalau dia punya mobil, dirawat, setiap hari dielus-elus, dipoles, diganti audionya mungkin. Dan itu yang membuat dia bahagia. Dia menaruh value yang besar atas mobil yang dia punya. Ya tentu ada hal-hal yang punya value yang universal seperti emas, logam mulia, ada nilainya yang universal. Uang dan lain-lain. Tapi sebenarnya bukan uangnya. Apa artinya punya banyak uang kalau tinggal di padang gurun? Bisa beli apa coba? Tapi apa yang bisa dibeli uang itu yang memuaskan jiwa kita sebenarnya itu yang kita anggap berharga. Nah ngomong-ngomong mobil, saya ini orang yang tidak begitu suka mobil. Jadi saya bisa naik mobil apapun saya tetap bahagia kok. Dan saya tidak hobi nyuci mobil, ya nyuci mobil saya nyuci mobil sendirilah. Tapi saya tidak hobi modif mobil, saya tidak hobi ngerubah soundnya, audionya, saya tidak hobi itu. Buat saya mobil adalah alat transportasi, sekedar itu. Yang mengantarkan saya dari titik A ke titik B, tidak lebih. Tapi tentu beda kalau ngomongin soal keyboard, piano, drum dengan saya beda. Itu berarti buat saya. Itu berharga buat saya. Kenapa saya suka main musik? Dan passion saya di situ. Nah istri saya suka protes karena ada tumpukan keyboard di rumah, ada tumpukan drum di rumah yang menu-menuin rumah menurut dia. Karena dia tidak tahu nilainya, betapa berharganya itu buat saya. Setiap orang beda. Mari selidiki di hidup kita masing-masing yang berharga apa? Bisa hobi, bisa keluarga mungkin. Harta yang paling berharga adalah keluarga ya. Itu tipe-tipe keluarga cemara. Ada rumahku adalah istanaku. Jadi ada orang-orang yang tertentu, yang OCD, yang rumahnya harus bersih, harus perfect, ada. Nah, apa yang berharga dalam hidup kita? Saya tahun lalu, jadi sekitar setahun lebih lah, Tuhan memberkati saya dengan sebuah mobil yang baru. Itu berkat Tuhan dalam hidup kami dan kita bersyukur sekali. Saya sempat bergurau dengan istri saya, aneh ya, kita itu enggak pernah nabur mobil, kok dapat mobil. Biasanya kan gitu, yang kita pikirkan kalau kita nabur mangga, keluar mangga. Nabur salak, biji salak, keluar salak. Kita ini belum pernah nabur mobil sejujurnya. Tapi Tuhan tahu kita butuh itu. Yang jelas pertama itu. Terus yang kedua dalam pengalaman hidup saya, Tuhan tahu apa yang saya suka. Dan disitulah ujian saya. Ada beberapa waktu saya mengumpulkan cukup uang, nabung untuk beli keyboard yang saya suka. Keyboard idaman saya. Harganya cukup mahal, saya incer lama. Dan setelah cukup punya uang saya beli keyboard piano itu. Lalu setelah sekian lama dipakai di rumah nih, beberapa bulan saya pakai buat latihan dan lain-lain, ada suara dalam hati ini. Nak, sayang ya, keyboardnya bagus. Tapi kalau cuma buat latihan di rumah sayang. Kalau misalnya ditabur di pelayanan itu akan sangat memberkati loh. Nanti orang-orang bisa memuji Tuhan. Dan itu akan memberkati banyak orang daripada kamu cuma pakai sendirian di tempat latihan di rumah. Nah kalau Tuhan berbisik seperti itu dikasih enggak kira-kira? Ditabur enggak? Oh iya dong, sakitnya di sini.
Saya menabur dengan berat hati. Ya Tuhan, kalau itu memang yang Tuhan mau, saya mau tabur. Dan itu sakitnya di sini, kerasa. Karena apa? Itu berharga buat saya. Dan mungkin keyboard yang sama tidak akan bisa kebeli lagi. Tapi saya lakukan itu. Karena apa? Saya mengasihi Tuhan. Dan kadang kalau Tuhan menguji kita dan kita lulus di situ. Tuhan kan sering menguji apa yang kita paling suka, apa yang kita paling ingini. Bisakah kita meletakkan itu di kaki Tuhan? Abraham diuji dengan menyerahkan Ishak dan dia lulus. Dan setelah saya menyadari itu, oh ternyata saya lulus, saya waktu itu diuji Tuhan ternyata. Menyerahkan keyboard yang saya sukai dan saya senangi. Dan Tuhan memberkati jauh lebih banyak dari itu. Tapi Tuhan tidak bisa dipolitisasi loh ya. Kita tidak bisa terus, wah ini berharga nih buat saya. Kalau ini saya serahkan ke Tuhan, saya dapat apa ya? Itu tidak bisa, Tuhan tidak bisa caranya main gitu, nggak bisa. Nanti suatu saat ujian itu datang, kita tidak menyadari bahwa itu suatu ujian. Tapi kalau kita lulus dan kita menaruh apa yang precious dalam hidup kita di bawah kaki Tuhan, di situ perkenan Tuhan turun. Percayalah, suatu saat kita akan mengalami semuanya ya. Nah, lalu kita sebagai manusia itu sering salah menetapkan apa yang berharga dan apa yang tidak sebenarnya. Apa yang harusnya berharga, kita tidak perhatikan. Apa yang seharusnya berharga, kita malah cuekin. Tapi apa yang tidak berharga, atau yang harusnya kita tidak perlu perhatikan, terlalu kita kasih perhatian lebih, justru kita perhatiin. Kita sering salah kasih value, nilai terhadap sesuatu. Dan itu masalahnya. Saya mau bikin eksperimen lah. Mari kita tebak-tebakan ya. Kita santai aja malam hari ini, kita tebak-tebakan. Bisa ditampilkan satu gambar botol itu. Jangan ditampilkan nilainya dulu ya, gambarnya botol dulu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat gambar ini botol nggak ada labelnya. Cuman hitam aja. Ada kotak kayu di belakangnya, entah isinya apa. Mungkin kecap, mungkin alkohol lah, apa, nggak tahu. Kira-kira nih, kalau kita diberhadapkan dengan benda seperti ini, kita ngasih value berapa terhadap benda ini? Ayo, pelelangan dibuka, penawaran dimulai dari harga 100.000, kira-kira kasih nilai berapa? Ada yang ngasih mungkin ya 100.000 lah, rugi-rugi lah. Ada yang ngasih 1 juta mungkin. Lalu saya kasih clue lagi. Ini sebenarnya adalah botol wine, botol anggur. Nah kalau dengar wine pasti, oh anggur. Yang tahu anggur pasti sudah melihat, ini apa ya, kira-kira apa? Nah tahukah Bapak Ibu Saudara harganya ini sebenarnya berapa? Value sebenarnya berapa? Kalau kita enggak tahu, kita akan pandang remeh, cuman botol. Saya lebih pilih yang cita rasa lokal, OT. Ya. Tapi ini botol wine buatan Rusia. Namanya adalah Hitsik Wine, buatan tahun 1907. Hanya ada 2.000 botol yang tersisa di dunia, karena ini sebenarnya harusnya dihidangkan ke pelantikan Tsar Rusia yang kedua. Penguasa Rusia waktu itu, tapi di tengah jalan disabot, jadi botolnya ini dijual umum. Tapi tidak banyak, hanya 2.000. Harganya per botol tahu? Bisa ditampilin? Hanya 4M saja, 1 botol. Jadi kalau punya 2 ini, bisa beli Porsche, mobil Porsche bekas lah ya, dapat tuh 8M. Atau kalau saudara yang suka flexing, cocok ini, buat flexing buka 1, diminum gitu, sekali 4M lumayan, banyak dapat follower ya. Ya kita hidup di dunia yang kita sukacita dan damai sejahtera kita ditentukan oleh jumlah follower kita. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah cari follower. Tuhan Yesus carinya disciple. Ya. Tapi itulah kalau kita tidak tahu nilai sebenarnya dari suatu benda, kita suka salah menilai.
Oke, gambar kedua. Masih tebak-tebakan ya? Boleh ya. Gambar kedua adalah gambar biola. Ada 2 biola di depan ini. Yang satu biola dari emas murni. Yang sebelah kiri itu biola dari emas murni. Bukan emas murni, betul. Yang sebelah kanan biola kayu biasa. Kira-kira mahal yang mana? Wah, emas, terima kasih. Yang emas harganya betul, cuma 3M saja. Emas murni 3M harganya. Tapi yang di sisi kanan, ini adalah biola yang spesial. Biola ini dibuat oleh Anthony Stradivari. Namanya biola Stradivarius. Buatannya tahun 1716, sudah cukup lama. Namanya The Messiah. Biola ini bisa dikatakan dibuat oleh seorang empu pembuat biola yang paling terkenal di seluruh dunia. Dan tidak ada yang bisa menyamai sampai hari ini. Mahal banget. Cuma biola kayu biasa. Mungkin kita yang tidak bisa main biola nganggap, ya biola biasalah. Biola yang tidak terlalu berarti karena kita tidak bisa main. Ini biola yang mahal, belum tentu kalau kita pegang kita jadi jago mainnya belum tentu. Tapi orang yang jago main, seorang maestro biola, kalau diberikan biola ini dia bisa gemeteran. Karena apa? Ini biola yang mahal banget, yang legendaris dibuat oleh seorang pembuat pengrajin biola yang paling terkenal sepanjang sejarah manusia. Harganya berapa? 30M saja. Jadi apa yang tampak mata kelihatannya emas. Oh, emas mahal. Iya, saya tahu emas mahal. Tapi yang biola kayu bisa jadi lebih mahal. Kembali value, kita sering tertipu dengan value sesuatu. Kok ini kayaknya ngomongin MM-an ya? Pusing. Ayo kita lihat satu gambar berikutnya. Nah, ini kita punya semua di rumah, kita akrab dengan benda ini sejak dari kecil. Tapi bukankah ini lagi viral di TikTok, di Instagram, viral kan di Jepang, mereka sangat menghargai benda ini. Jadi benda ini, namanya Jepangnya sendal jepit, itu mereka taruh di etalase toko, etalase kaca yang bagus, di toko yang cukup mewah, dikasih nampan yang dari velvet. Lalu penjualnya akan pakai kaos tangan karet. Dan kalau kita mau lihat dengan hati-hati dia akan mengeluarkan dari etalase, ini Pak, ini sendalnya keren banget. Ini lentur, karetnya tidak mudah putus. Padahal kita biasa banget dengan benda ini. Tapi di Jepang harganya ini cukup mahal. Kira-kira 1,5 juta. Nah kalau Bapak Ibu Saudara punya benda ini di rumah, biasa pakai benda ini, selamat, Anda seorang sultan. Ya. Karena di Jepang mahal, 1,5 juta loh sendal jepit. Ya, gambar terakhir. Yang ini lebih tidak masuk akal. Di situ ada gambar kartu, kita tahu dari gambarnya itu kartu baseball. Ada tanda tangannya Mickey Mantle. Kita yang di Indonesia tidak terlalu akrab dengan olahraga baseball. Saya aja nggak tahu aturan mainnya sampai sekarang, nggak tahu beneran. Tapi orang Amerika gemar sekali, mereka suka sekali dengan baseball. Dan mereka suka koleksi kartu ini. Tanda tangannya asli Mickey Mantle. Kita mungkin berpikir kita bisa aja scan gambar ini dan cetak dengan printer kita di rumah, gampang. Mungkin cuma 500 perak, 1000 perak. Tapi tahukah berapa value-nya? Kartu yang asli ini pernah dilelang seharga 188M. Sehelai kartu yang biasa. Kalau kita dikasih dan kita tidak tahu value-nya, mungkin sudah dibuang-buang. Tapi bagi orang yang tahu value-nya, ini ada tanda tangan seorang legendaris pemain baseball Amerika. Itu mahal banget. Tidak masuk akal. 188M untuk sehelai kartu.
Jadi dari beberapa gambar ini saya ngambil kesimpulan begini. Suatu benda itu bisa jadi mahal banget. Karena mungkin pertama langka, hanya sedikit. Seperti tadi anggur Hitsik cuma ada 2000 di dunia. Bisa jadi karena proses pembuatannya susah. Biola Stradivari sampai sekarang tidak ada pengrajin biola seperti itu lagi. Tidak bisa bikin biola yang sama. Bahkan dengan teknologi yang ada sekarang. Terus yang ketiga, sesuatu bernilai mahal karena sejarahnya. Karena punya nilai sejarah yang dalam. Nah, ini baru pembuka ya. Sekarang mari kita buka firman Tuhan. Sebenarnya di pihak Tuhan. Tuhan menghargai kita itu seperti apa? Bagaimana Tuhan melihat kita dan menghargai hidup kita. Satu ayat dalam Yesaya 43 ayat 4. Bisa ditampilkan, saya bacain aja. Oleh karena engkau, kita ini, manusia, berharga di mataku dan mulia. Dan aku Tuhan, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Perikop di Yesaya 43 ini dituliskan waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir ke Kanaan. Tuhan menuliskan, engkau ini berharga di mataku. Engkau mulia. Meskipun bangsa Israel terkenal suka memberontak, mereka terkenal suka komplain, tapi Tuhan berkata, engkau berharga. Sampai-sampai Tuhan bilang, aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Dalam artian apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan harus menurunkan tulah kepada bangsa Mesir dan banyak korban jiwa. Anak sulung Mesir mati dan lain-lain. Lalu dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, Tuhan menumpas Sheba dan Ethiopia waktu itu. Demi menyelamatkan bangsa pilihannya. Lalu kalau kita baca keseluruhan pasal 43, ayat yang pertama Tuhan bilang, aku ini menebus engkau. Dan apakah ini hanya berlaku bagi bangsa Israel? Tidak. Karena beberapa ribu tahun kemudian, Bapa sendiri menyerahkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Tuhan menyerahkan Tuhan Yesus sebagai ganti nyawa kita. Itu betapa berharganya engkau dan saya di hadapan Tuhan. Ayat yang satu juga, aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya, Tuhan tahu orang-orang yang dikasihinya. Kalau kita sering bilang ada pembedaan antara orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang di luar sana, ya betul, ada pembedaan. Tapi kalau kita tanya, loh Pak, kan Tuhan itu mengasihi segala bangsa, Tuhan itu kasih. Iya memang Tuhan kasih, tapi tetap ada pembedaan. Saya kasih satu bukti ya, satu ayat. Kita tahu semuanya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya. Apakah setiap orang di dunia? Tidak, setiap orang yang percaya. Ayat yang ke-18 Yohanes 3 dituliskan lagi, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ada pembedaan antara orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang di luar sana. Lalu ayat 2 dari Yesaya 43 dituliskan, aku akan melindungi engkau. Kalau engkau berjalan di air, engkau tidak akan tenggelam. Kalau engkau berjalan di api, engkau tidak akan hangus. Ayat yang kelima, aku akan menyertai engkau. Ya, itulah kasih Tuhan kepada kita. Lalu ada satu ayat lagi untuk membuktikan betapa Tuhan ini menghargai kita dengan sangat-sangat dalam. Mazmur 139 ayat 17. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di Alkitab kita agak berbeda terjemahannya. Ada sedikit terjemahan yang kurang tepat. Di Alkitab kita dituliskan, dan bagiku, bagi pemazmur, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah.
betapa besar jumlahnya jika aku mau menghitungnya. Itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Nah, saya mau bacakan dalam King James Version. Ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata pertamanya itu dalam King James dituliskan, how precious also are your thoughts to me, oh God. Betapa berharganya pikiran-pikiranmu kepadaku ya Tuhan. Bukan betapa sulitnya, betapa berharganya. Kalau aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Pasir yang di mana? Di seluruh muka bumi. Nah, ada satu penelitian, sebenarnya yang dimaksud dengan ayat ini seberapa banyak sih pikiran Tuhan atas kita. Kalau kita misalnya punya satu kotak pasir seukuran katakan 30 cm kubik ya, 30 kali 30 kali 30 cm. Ada saintis yang kurang kerjaan menghitung pasir yang bisa ditampung dalam satu kotak itu. Dalam 30 cm kubik, jumlah pasir yang bisa ditampung di dalamnya adalah 1,8 miliar butiran pasir. Dan ayat ini berkata, lebih dari semua pasir yang ada di muka bumi, sebegitulah pikiranku atasmu. Betapa Tuhan ini mengasihi kita. Nah, kalau ada di antara kita yang merasa sendiri, kita merasa dicuekin sama teman-teman, dalam satu komunitas kita tidak diterima, kita merasa kita ini kok sendirian, tidak punya teman, tidak ada yang mikirin kita. Percayalah bahwa ada Tuhan yang besar, penciptamu, yang memikirkan engkau sepanjang waktu. Dan Dia Tuhan yang merancangkan yang baik dalam hidup kita. Percaya itu. Ada Tuhan yang besar, yang mau melakukan hal yang besar juga di dalam hidupmu, kalau kita percaya. Nah, lalu kembali tadi kesimpulan saya, sesuatu itu berharga kalau tiga ya, tadi langka, buatnya susah, dan punya nilai sejarah. Yang pertama, apakah kita ini langka toh? Kok Tuhan itu menghargai kita sedemikian besar? Manusia sekarang di muka bumi ada 8 miliar, sekitar 8 miliar. Tapi mari lihat telapak tangan kita masing-masing. Mari telapak tangan kita lihat masing-masing. Nah, di jempol kita masing-masing, Tuhan kasih identifikasi yang unik dari seorang yang lain. Sepanjang sejarah manusia tidak ada sidik jari yang sama. Ya toh? Tidak ada satupun orang yang punya sidik jari yang sama. Kita ini langka loh. Katakan sebelahmu, kita ini langka loh. Lalu Tuhan juga taruh rantai DNA di dalam hidup kita, itu juga tidak ada satu orang pun yang 100% persis sama, tidak ada. Mungkin 99,9% berapa kalau kembar identik, mungkin. Tapi tidak ada yang 100% sama. Tuhan menaruh juga retina mata kita ini beda satu sama lain. Tidak ada yang sama di seluruh muka bumi. Kita ini langka. Jadi kalau ada yang kita merasa, kok aku ini biasa-biasa aja ya. Tidak ada yang spesial, aku tidak bisa nyanyi, aku tidak bisa nari, aku tidak bisa berdiri di muka umum dan menyampaikan firman Tuhan. Percayalah, kita ini langka. Kita tidak dibuat Tuhan dengan mass produce, grosiran, enggak. Kita dibuat Tuhan custom, satu orang demi satu orang. Dan apakah susah membuatnya? Ya, manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang dibuat dengan tangan Allah sendiri yang membentuk manusia dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Jangan ada lagi di antara kita yang pikir kita ini tidak berharga. Jangan ada lagi yang kita berpikir seperti itu. Nah, saya waktu itu pernah bikin survei di teman-teman youth kami. Saya kasih secarik kertas dan saya kasih bolpen. Mari tuliskan 5 hal yang paling berharga dalam hidupmu. Lalu mereka nulis dan dikumpulkan. Nah, dari survei itu saya mendapati lucu-lucu. 1-5 ada yang, yang paling berharga buat saya, ini anak youth ya, keluarga, orang tua saya itu paling berharga.
Ada yang bilang, sekolah saya paling berharga, saya harus berjuang untuk dapat beasiswa. Itu berharga buat saya. Ada yang bilang pacar lah, anak muda biasalah, pacar. Ada yang pelayanan radio di tempat kami dan menuliskan pelayanan radio itu paling berharga dalam hidup saya. Mungkin kita yang sudah lebih dewasa, hal yang berharga buat kita mungkin beda. Mungkin keamanan finansial, mungkin rumah, mungkin keluarga kita. Mungkin kita berbeda bagi yang sudah dewasa. Tapi pertanyaannya yang saya mau ajukan sekarang. Kalau Tuhan menghargai kita dengan sangat-sangat besar, berapa banyak kita menghargai Tuhan? Berapa value, berapa nilai yang kita berikan kepada Tuhan? Dari survei yang tadi saya kasih ke teman-teman youth, jarang sekali yang menuliskan, Tuhan prioritasku, Tuhan hal yang paling berharga, paling precious dalam hidupku, nomor satu, jarang sekali. Setelah diingatkan baru, oh iya, Tuhan di tempat yang paling pertama. Tapi lupa, kita sering lupa itu. Nah, Alkitab kita banyak mencatat hamba-hamba Tuhan, para nabi, hakim, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk suatu panggilan khusus. Dan mereka yang beroleh pengenalan akan Tuhan, hidupnya berubah. Matius 13 ayat 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ada orang-orang yang setelah menemukan kerajaan sorga, dia rela melepaskan semuanya demi mendapatkan kerajaan sorga itu. Apa itu kerajaan sorga? Bukan tiket masuk sorga. Bukan hanya itu. Tapi hal kerajaan sorga adalah pengenalan akan Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Itulah kerajaan sorga. Mereka yang mendapati kerajaan sorga, mereka bersedia melepas masa lalunya, hidupnya sekarang, masa depannya, cita-citanya untuk mendapatkan Tuhan dan kehendaknya. Saya ambil contoh 3 aja lah di Alkitab. Mari kita belajar sama-sama dari kehidupan Musa. Musa sudah kita sering banyak dengar ceritanya dari sejak kita sekolah minggu, tapi saya ambil poin-poinnya aja. Jadi waktu itu Musa dari kecilnya dia dihanyutkan di sungai dan dia diangkat anak oleh putri Firaun. Dan sejak itu dia tinggal di istana Firaun sebagai apa? Layaknya seperti pangeran. Dia tinggal di istana, makan makanan di istana, dia mendapatkan pendidikan di istana, dia mendapatkan semua yang hebat yang orang lain tidak bisa dapatkan. Dia hidup dalam kemewahan, mungkin dia punya mainan yang anak-anak biasa tidak punya. Mainan yang hebat-hebat, yang hanya bisa dimiliki anak raja. Nah, beda dengan Musa, kita bandingkan bangsa Israel waktu itu. Bangsa Israel waktu diperbudak oleh Mesir, mereka diperbudak 400 tahun lamanya. Mereka sudah tidak punya tanah air, mereka dibawa ke Mesir dan mereka dipaksa kerja keras, kerja paksa tiap hari. Mereka hampir tidak punya hak sama sekali. Lalu mereka, anak-anak mereka pun bahkan tidak punya masa depan. Karena bagaimanapun mereka hanya budak. Nah, lalu kembali ke Musa, singkat cerita, karena Musa membela seorang Ibrani yang disiksa oleh tentara Mesir waktu itu dan tentara Mesir ini dibunuh, dia harus melarikan diri. Disitulah Tuhan menjumpai dia di Sinai, Gunung Horeb atau Sinai. Dalam rupa semak belukar yang menyala. Rupanya perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan hidup Musa untuk selama-lamanya.
dia yang tidak pernah mengenal Tuhan yang benar, saat itu ditemui Tuhan dan Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Jalan hidupnya berubah sejak itu. Apalagi sejak Tuhan kasih mandat, Tuhan katakan kepada Musa, kau pergi ke Firaun, katakan, izinkan agar umatku keluar dari Mesir, pergi dan Tuhan akan sediakan tanah perjanjian. Musa saat itu bersemangat sekali karena ditemui Tuhan secara pribadi dan dia berangkat menemui Firaun. Apa yang ada dalam benak Musa kira-kira? Dia mau menemui Firaun dan dia mau berkata kepada Firaun, aku ini sudah ketemu Tuhan di Sinai. Tuhan yang besar, yang hebat, yang tidak aku kenal sebelumnya. Izinkan umat Israel pergi 3 hari lamanya perjalanan di padang gurun. Kemana kira-kira? Ke Sinai. Musa pengen juga bangsa Israel ketemu Tuhan seperti dirinya. Dan bangsa Israel akan berubah karena pengenalan akan Tuhan. Nah, singkat cerita memang bangsa Israel keluar dari Mesir setelah 10 tulah itu. Dan sampailah mereka di Sinai. Musa excited, Tuhan juga excited. Tuhan katakan, kuduskan dirimu dan kau boleh naik menghampiri aku. Nah, tapi bangsa Israel waktu itu, mereka melihat kedahsyatan kemuliaan Tuhan di Sinai. Awan hitam pekat, lalu petir menyambar-nyambar, suara sangkakala yang keras sekali. Dalam hati mereka takut. Tuhan yang pengen sudah sangat rindu menyambut mereka, tapi umatnya tidak mau. Mereka bilang, Musa engkau saja yang naik ke Sinai, nanti apa saja yang Tuhan katakan kepadamu, katakan pada kami. Tapi kalau kami naik ke Sinai, kami naik ketemu Tuhan, kami mati. Dan bangsa Israel tidak mau ketemu Tuhan. Nah, lalu bedanya lagi Musa dengan bangsa Israel apa? Setelah bangsa Israel Musa mendapatkan mandat Tuhan, bagi dia tidak ada turning back lagi. Musa sebenarnya orang yang paling layak komplain ke Tuhan. Musa bisa aja bilang ke Tuhan, Tuhan, aku ini dulu seorang pangeran di Mesir. Aku meninggalkan kenyamanan istana karena belain bangsa Ibrani ini. Mereka orang-orang yang tegar tengkuk, susah sekali diomongin. Dan aku harus lari, aku harus mengembara di padang gurun karena mereka ini loh. Tapi mereka setelah berjalan sekian tahun pun, mereka juga tidak nurut-nurut. Coba aku balik lagi ke kehidupanku yang dulu. Aku bisa aja jadi calon raja Mesir. Bisa toh? Iya bisa, mungkin saja. Raja Mesir pertama yang berbangsa Ibrani. Dia yang paling layak komplain sebenarnya. Nah, tapi bangsa Israel lucu. Mereka ini yang tidak punya tanah air, dijanjikan tanah yang berlimpah susu madunya. Mereka yang tidak punya pengharapan, diberikan pengharapan. Anak-anak mereka yang tidak punya pengharapan akan masa depan, diberikan Tuhan masa depan. Tapi karena mereka tidak mau kenal Tuhan secara pribadi, ketemu masalah sedikit, marah, bersungut-sungut, komplain. Dan bukankah ini gambaran orang Kristen sebenarnya? Ada orang-orang tertentu, orang-orang Kristen yang mungkin sudah bertobat meninggalkan hidup lama, tapi tidak kenal Tuhan secara pribadi. Kita yang sudah ditebus dari dosa, dari hidup yang sia-sia, tapi kita tidak mau lebih dalam lagi kenal Tuhan. Kita hanya melihat, yang penting lihat mujizat, yang penting kita dengar kesaksian orang, cukup. Bangsa Israel kan gitu, mereka melihat mujizat yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Laut Merah terbelah, 10 tulah Mesir. Mereka melihat mujizat di depan mata mereka. Tapi toh mereka saat ketemu dengan kesulitan, saat mereka ada dalam tantangan, mereka bersungut-sungut. Tapi sebaliknya ada orang-orang Kristen yang setelah mendapati kerajaan sorga,
seperti Musa ini. Dia masuk lebih dalam, mengenal Tuhan secara pribadi, dan bagi dia no turning back. Apapun yang dihadapi, apapun tantangan, kesulitan hidup, memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati lembah, tapi tidak untuk selama-lamanya kita ada dalam lembah. Saat kita tetap pegang Tuhan, sesegera itu juga tangan yang menolong kita. Lalu contoh yang kedua yang saya ambil di Alkitab adalah wanita berdosa yang mengurapi Yesus. Itu ada dalam Lukas pasal 7. Nah, dalam Alkitab kita ada kisah wanita yang mengurapi Yesus itu dalam kitab Matius, Markus, dan Yohanes, dan juga Lukas. Nah, tapi dalam Matius, Markus, dan Yohanes itu beda dengan yang di Lukas. Yang di Matius, Markus, Yohanes adalah Maria, saudara Lazarus. Tapi yang di Lukas 7, ini adalah wanita berdosa. Setting lokasinya juga beda. Yang di Lukas 7 itu di Kapernaum, yang di Matius, Markus, Yohanes itu di Betania. Jadi dua kejadian yang berbeda. Nah, kita mau lihat yang di Lukas 7. Alkitab menuliskan ada seorang wanita yang berdosa datang kepada Tuhan Yesus, nangis-nangis. Datang ke kaki Tuhan Yesus bersujud, lalu membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Lalu dia membawa satu kati minyak wangi. Saat itu minyak wangi sangat mahal banget. Harganya setara 1 tahun penghasilan, 1 tahun kerja. Mahal banget minyak wangi waktu itu. Nah, kalau disebutkan minyak wangi itu setara 1 tahun penghasilan, wanita ini sebenarnya pekerjaannya apa? Kalau Alkitab menuliskan wanita berdosa, para ahli teologi sepakat wanita ini sebenarnya adalah dia menjual dirinya. Nah, wanita yang menjual dirinya sebagai PSK, dia dapat uangnya dari mana? Dia dapat uangnya dari malam-malam di mana dia dilecehkan, di mana dia tidak dianggap sebagai manusia tapi hanya sebatas objek. Malam-malam di mana dia harus memuaskan pria-pria hidung belang. Itu sumber penghasilannya. Dan dari penghasilannya itu hari ke hari dia bisa beli minyak wangi yang mahal ini. Dan saat bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak bisa tidak menumpahkan semuanya untuk mengurapi Tuhan Yesus. Sebenarnya apa arti di balik itu? Artinya adalah dia menyerahkan masa lalunya ke dalam tangan Tuhan. Setelah kejadian ini tidak lagi dicatat, wanita ini kembali ke profesi lamanya. Tapi saat dia menuangkan minyak wangi itu, dia berkata, "Aku kubur masa laluku Tuhan di bawah kakimu." Nah, lalu arti keduanya juga, zaman itu tidak sembarang orang pakai minyak wangi rupanya. Jadi Petrus waktu itu tidak tiap hari semprot-semprot minyak wangi, enggak. Tidak lazim bagi orang biasa untuk pakai minyak wangi di zaman itu. Yang pakai minyak wangi siapa? Ya mungkin bangsawan, mungkin juga wanita yang pekerjaannya wanita berdosa ini. Karena apa? Minyak wangi itu adalah modalnya untuk menarik pria-pria datang untuk menghampiri dia. Itu modal kerjanya dia. Tapi saat dia curahkan semuanya ke kaki Yesus, dia berkata, "Tuhan, masa depanku juga kutaruh di kakimu. Aku tinggalkan semuanya dan mengikuti Engkau." Itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya, tapi dia lepaskan di bawah kaki Yesus. Yang ketiga, cepat aja, Paulus. Paulus kita tahu adalah orang Farisi yang paling strict di zamannya. Dia orang Farisi yang menganiaya orang Kristen karena menganggap itu sebagai bakti kepada Tuhan. Dan dia orang yang paling maju melakukan itu dibanding orang-orang Farisi sejamannya. Dia paling giat menganiaya orang Kristen.
Tapi Filipi 3 ayat 8, perjumpaan pribadinya dengan Kristus mengubahkan hidupnya. Filipi 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, mungkin berapa banyak di antara kita yang mungkin kita sudah mati-matian pelayanan buat Tuhan. Tapi dengan motivasi yang salah. Kita mungkin merasa sudah melakukan banyak hal kepada Tuhan, pergi ke bangsa-bangsa dan menginjil dan lain-lain. Tapi kalau kita lakukan itu dengan tujuan, dengan motivasi yang salah, Tuhan tidak berkenan. Dan semuanya itu sampah, bangkai di hadapan Tuhan. Makanya mari jaga hidup kita, jaga kemurnian kita dalam melayani, dalam mengiring Tuhan. Karena pas suatu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta anak domba. Kita semua akan dihakimi menurut apa yang kita lakukan. Tuhan menghakimi bukan performance kita, bukan apa yang kita lakukan semua yang baik di permukaan, bukan. Tapi Tuhan menghakimi motivasi di balik kita melakukan semuanya itu. Kalau kita didapati berkenan, kita didapati melakukan semuanya dengan motivasi untuk Tuhan karena cinta Tuhan, Tuhan akan mengupahi kita. Tapi Matius 7 bukankah berkata, ada orang yang berkata, Tuhan bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang? Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Dan kalau saat itu tiba, sebenarnya sudah telat. Tidak ada lagi remedi, tidak ada. Sudah telat. Makanya cek hati kita, senantiasa kita tulus dan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus telah mengalami semuanya itu, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Dia berkata, tidak ada apapun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Nah, orang-orang salah mengartikan ini sebagai sekali selamat tetap selamat. Kalau kita salah nangkep, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus. Sekali aku masuk surga ya selamat-selamat. Tapi bukan itu arti dari ayat ini. Kalau kita lihat semuanya kan gak enak kan, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya, pedang. Tapi ada hal-hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kalau kita tidak menyadarinya. Misalnya apa? Kekayaan. Kalau hati kita mulai condong kepada kekayaan, kalau hati kita mulai condong kepada berkat daripada sumber berkatnya, itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya kenal ada teman-teman, ada pengusaha yang dulu mereka biasa-biasa aja. Lalu setelah diberkati Tuhan, mereka yang tadinya aktif melayani, mereka yang tadinya giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saat tokonya diberkati rame, untuk ibadah pun mereka, wah sayang, toko lagi rame nih, Tuhan mengertilah. Tuhan kan pasti tahu kesibukanku. Aku enggak pelayanan dulu, aku enggak doa ya. Dan hati kita mulai pelan-pelan condong kepada berkatnya dan bukan kepada Tuhan. Ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada, pasangan hidup. Saya tahu ada orang yang dulu melayani Tuhan, penari. Tapi karena dapat pria yang ganteng, kenal dengan pria yang ganteng. Tapi bukan anak Tuhan. Saat ditawari, mau enggak sama aku tapi engkau tinggalkan Yesus. Dan dia meninggalkan Yesus. Itu memisahkan kita dari kasih Kristus. Apalagi banyak kenyamanan hidup, keinginan mata, keinginan daging, itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan saya menuliskan di sini ada beberapa checklist. Kalau kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di tempat pertama dalam hidup kita, mari cek. Ada beberapa checklist yang kita bisa
perhatikan di sini. Yang pertama, apa yang kita sukai, apa yang kita hargai dengan sungguh. Tentu perhatian kita, fokus kita, pikiran kita ya tertujunya ke situ. Misal dulu kita pacaran, saat di jalan, saat di kerjaan, saat mungkin di WC, kita teringat dengan pacar kita. Kalau Tuhan adalah bagian yang paling precious dalam hidup kita, tentu kita harus disiplin untuk memusatkan perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan jam doa, merenungkan firman, dan dengar-dengaran dengan suaranya. Yang kedua, kalau kita menganggap sesuatu itu berharga, tentu kita meluangkan waktu untuk itu. Saya sampai sekarang masih suka ngelapi keyboard. Karena apa? Itu berharga buat saya. Demikian juga dengan keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita tidak meluangkan waktu dengan mereka, tiba-tiba mereka beranjak dewasa, kita sibuk kerja, kita tidak bisa menemani mereka dalam keseharian mereka, kita kehilangan waktu-waktu bersama mereka. Dan tahukah bahwa waktu itu adalah komoditas yang tidak bisa kembali. 1 detik yang berlalu baru saja tidak bisa kembali lagi. Tahun-tahun yang berlalu di belakang kita tidak bisa kembali lagi. Kalau kita tidak mendidik anak kita, meluangkan waktu dengan mereka, waktu-waktu yang hilang itu tidak akan kembali lagi. Yang ketiga, sesuatu itu akan precious bagi kita saat kita memberi yang terbaik. Ada kata-kata begini, kita bisa memberi tanpa mencintai, tapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, Tuhan menjadi bagian yang paling precious dalam hidup kita. Kita harus memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tidak bisa tidak. Memberi yang terbaik itu apa? Bagi Tuhan yang terbaik, bagi Tuhan adalah karakter kita, hidup kita. Suatu saat kelak kita tidak bisa menghadap Tuhan dengan membawa karunia kita, talenta kita, bahasa roh mungkin. Tidak bisa. Karena bahasa roh akan berakhir, karunia akan berakhir. Tapi saat kita berhadapan dengan Tuhan kelak, kita hanya bisa membawa karakter hidup kita. Sikap hati kita ini loh, di hadapan Tuhan selama kita hidup. Karena itu yang berharga di hadapan Tuhan. Apa yang berharga di hadapan Tuhan lagi? Penyembahan kita, ucapan syukur kita. Saat kita menyembah mungkin saat kita terjepit, saat kita dalam kesulitan, tapi kita tetap menyembah Tuhan. Itu tanda kita percaya kepada Tuhan. Tanda kita berserah kepada Tuhan dan kita mempercayai Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan tahu bahasa iman kita. Dan seringkali iman kita yang menggerakkan Tuhan bergerak dan bukan kebutuhan kita. Tuhan bergerak karena iman kita, bukan karena kebutuhan apalagi keinginan kita. Percayai Dia, ucapkan syukur tiap saat dalam penyembahan, pujian, doa syukur kita. Yang keempat, takut kehilangan. Kalau kita mengasihi sesuatu, kita menganggap itu berharga, kita takut kehilangan. Mungkin saat seseorang lah ada di dekat kita, kita mungkin kurang menghargai. Tapi saat orang itu katakan dipanggil Tuhan atau kita harus berpisah dengan orang itu, disitulah saat kita tahu betapa berharganya orang itu bagi hidup kita. Tentang hal ini Tuhan mengajari saya dengan sangat keras. Saya mau share sedikit tentang bagaimana anak kami yang ketiga itu dilahirkan. Dan saya belajar dari kejadian itu. Jadi tahun lalu istri saya tiba-tiba hamil. Hamil kok tiba-tiba ya? Enggak lah, pasti ada pelakunya. Tapi istri saya dinyatakan hamil tahun lalu, anak ketiga kami. Apa tanggapan kita saat kita tahu bahwa istri saya hamil?
Saya dan istri menangis. Saya nangis, Tuhan kok hamil lagi. Anak kita yang pertama sudah 14 tahun. Anak kita yang kedua sudah 12 tahun. Mereka mau masuk SMP dan SMA. Kita udah senang banget, mereka sudah mandiri. Kita sudah tidak harus merawat setiap waktu 24 jam. Mereka sudah mandiri, sudah cukup dewasa. Sudah remaja lah. Tapi ini hamil lagi. Dan bayangan tentang membesarkan bayi lagi itu buat saya itu sesuatu banget. Karena apa? Saya dan istri waktu kami menikah, saya sudah berjanji dengan dia. Suatu saat kalau kita punya anak, kita rawat sendiri. Kita tidak akan menyerahkan ke suster, apalagi yang menginap. Kita tidak menyerah, mungkin untuk membantu sekedarnya oke. Tapi kita mau membesarkan sendiri. Ini berkaitan dengan masa lalu saya yang kalau saya ceritakan terlalu panjang. Tapi begitu dia hamil, saya langsung ngitung-ngitung. Nanti harus tiap malam buatin susu lagi. Setiap 2 jam bangun. Terus harus merawat dia 24 jam. Tuhan, bukankah kita ini sudah masuk dalam pelayanan? Kita dalam pengembalaan. Nanti gereja gimana? Nanti pekerjaan gimana? Kita harus ngulang lagi sepertinya dari awal lagi. Membesarkan bayi. Tapi apa boleh buat? Sudah hamil toh. Sebenarnya ada 5 hamba Tuhan yang berbeda yang menubuatkan kami yang ajaib. Mereka bilang, 5 hamba Tuhan yang berbeda, berlainan waktu, mereka bilang, anak ini adalah Ebenezer buat kalian. Tugu pertolongan Tuhan. Wah, ajaib toh, ajaib. Bisa sama 5-5-nya. Tapi namanya saya dalam hati, Tuhan saya ini kok dingin. Waktu dengar istri saya hamil, ya sudah kalau memang kehendak Tuhan ya terjadilah. Tapi saya ini dingin, hati saya beku, jujur aja. Ya kalau Tuhan mengizinkan istri saya hamil, ya Tuhan yang tanggung jawab. Saya kurang ajar ya seperti itu. Tuhan yang tanggung jawab, Tuhan yang nanti proses kehamilan sampai nanti melahirkan, ya Tuhan yang tanggung jawab, membesarkan biayanya Tuhan yang tanggung jawab. Saya ya apa adanya lah, saya besarkan ya besarkan. Tapi tidak ada lagi passion, tidak ada lagi excited. Nah, bulan demi bulan masa kehamilan berlalu, sampailah di masa kehamilan yang ke-8. 1-7 dilalui dengan sangat gampang. Istri saya masih bisa kerja, masih bisa ke sana sini, masih bisa pelayanan, dan lain-lain, masih semua kegiatan normal. Nah, bulan ke-8, istri saya merasa tidak enak di badan, dan kita segera larikan ke rumah sakit. Di situ dibilang istri saya kena preeklamsi. Preeklamsi itu adalah keracunan kehamilan. Jadi tensinya waktu itu 230 di usia kehamilan yang ke-8 dan diturunkan dengan obat itu susah sekali. Dokter sudah bilang resikonya. Resikonya pertama yang paling mengerikan kematian buat ibu dan janin. Yang kedua janin di dalam perut ini tidak bisa berkembang lagi. Karena apa? Plasenta jadi mengeras dan asupan makanan dari ibu tidak bisa masuk ke bayinya. Dan memang terbukti dari bulan ke-8 sampai mungkin 2 minggu setelahnya, berat badan bayi yang di janin ini kalau di USG cenderung turun malahan. Jadi 2 kilo turun jadi 1,8. Dokter sudah bilang resikonya besar loh, dijagai ya, dijagai. Pokoknya kalau tensi naik segera masuk ICU. Ya sempat waktu itu masuk ICU. Saya waktu itu susah sekali, saya doa ke Tuhan, Tuhan kok gini jadinya? Tuhan apa ini? Lalu Tuhan berbicara cukup keras ke saya. Nak, setiap berkatku yang kau tidak pandang itu berharga. Kau tidak anggap itu sebagai sesuatu yang precious. Aku bisa ambil itu kapanpun aku mau. Dengar suara Tuhan seperti itu saya hancur waktu itu. Bayangan mungkin kalau istri saya sampai dipanggil pulang, Tuhanlah amit-amit, saya belum siap. Kalau janinnya sampai Tuhan tidak jadi gugur,
saya akan merasa bersalah seumur hidup. Dan di titik itu saya minta ampun ke Tuhan. Tuhan ampuni, karena aku tidak menganggap apa yang Tuhan beri itu berharga. Di saat saya bertobat, Tuhan setia. Anak ini lahir, beratnya memang kecil sekali, 1,8. Harus dilahirkan cepat karena kalau semakin ditunda, semakin lama dalam rahim, takutnya nanti mati di dalam janin, di dalam kandungan nanti dia tidak bisa makan, meninggal di dalam janin, dalam kandungan, Lalu dilahirkan cepat, beratnya kecil, tapi puji Tuhan sehat. Nah, giliran melahirkan, di hari melahirkan, istri saya selesai di sesar, langsung dilarikan ke ICU. Karena tekanan darahnya tidak kunjung turun. Jadi perjuangannya dua, yang satu bayinya sudah selamat, puji Tuhan. Tanpa kuning, tanpa harus diinkubator, sehat, kecil tapi sehat, kecil-kecil cabai rawit. Tapi kedua istri saya, malam itu harus stay di ICU, dipantau terus. Tapi kembali Tuhan setia. Keesokan harinya tekanan darah sudah bisa menurun dan bisa kembali ke kamar. Dan mereka berdua sekarang ada bersama kita hari ini. Dan peristiwa itu mengajarkan saya tentang precious ini. Kalau Tuhan berharga dalam hidupmu, cara kita beribadah harus berbeda. Cara kita nyembah Tuhan harusnya berbeda. Kalau Tuhan berharga dalam hidupmu, tujuan hidup kita tidak akan biasa-biasa. Kalau Tuhan berharga di hidupmu, kita tidak akan menukarnya dengan apapun. Kita terlalu sayang kehilangan Tuhan. Terakhir saya tutup dengan satu kesaksian. Mungkin kita sudah pernah sering ya dengar lagu Christ is Enough. Lagu ini dituliskan sebenarnya dari kisah nyata. Mungkin ada yang sudah pernah dengar kesaksiannya, tapi saya singkat aja cerita. Saya sambil undang semua tim Persuasi bisa naik ke depan. Jadi lagu Christ is Enough for Me itu bercerita waktu kegerakan rohani di Wales, di Inggris. Dari kegerakan rohani itu memunculkan misionari-misionari yang pergi ke seluruh dunia. Salah satunya mereka pergi ke daerah Assam di India Utara. Dan misionari ini setelah sekian lama melayani di Assam di India, mereka mempertobatkan satu keluarga dari suku primitif yang ada di sana. Dari seorang ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Nah, berita tentang pertobatan mereka cepat menyebar ke seluruh desa. Kepala sukunya marah besar. Bagaimana mungkin kau mengikuti iman orang pucat itu? Lalu sekeluarga ini dipanggili dan diadili dalam sebuah pengadilan di desa itu. Kepala sukunya berkata kepada sang ayah, kalau engkau tidak kembali ke imanmu, kalau engkau tetap mengikuti iman orang pucat itu, anakmu harus mati di hadapanmu. Kedua anakmu akan dipanah, dibunuh di depan matamu. Sang ayah waktu itu iman yang mula-mula. Dari mulutnya tercetus, dia bilang, aku sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. No turning back. Aku tidak bisa berbalik. Dan betul anaknya 2 mati di depan matanya. Setelah itu kepala sukunya bilang, oke, engkau tetap berkeras. Selanjutnya istrimu. Kalau engkau tidak mau menyangkal Yesusmu itu, istrimu mati berikutnya. Kembali sang ayah berkata, kalaupun tidak ada seorang pun yang mengikuti aku tetap mengikuti Yesus. No turning back, no turning back. Dan istrinya mati. Berikutnya dia. Berikutnya nyawamu. Kalau engkau tidak menyangkal Tuhan Yesus sekali lagi,
nyawamu jadi taruhannya. Dan dia bilang, aku sudah memutuskan mengikuti Yesus. Salib di depanku, dunia di belakangku. No turning back. Dan dia mati. Bagaimana cerita ini bisa nyebar, dituliskan dalam sebuah lagu? Karena saat kepala sukunya melihat iman satu keluarga ini, dia dalam hati berkata, siapa Yesus ini? Bagaimana mungkin Yesus ini bisa membuat satu keluarga ini menyerahkan nyawanya? Siapa Yesus ini? Singkat cerita, kepala sukunya bertobat terima Tuhan Yesus dan seluruh kampung itu. Jadi 4 orang ini martir, mati martir buat Tuhan. Mereka menerima kemuliaan di sorga. Tapi darah mereka yang tertumpah itu menjadi fondasi lawatan Tuhan di Assam, India Utara. Satu kampung diselamatkan. Kita mungkin tidak diperhadapkan dengan hidup atau mati seperti keluarga ini. Tapi apakah saat kita menghadapi kesulitan hidup, pergumulan hidup, mungkin doa-doa kita yang belum dijawab, keinginan kita, kebutuhan kita bahkan yang Tuhan belum penuhi. Bisakah kita berkata, Christ is enough for me. Bukannya Tuhan dan kelimpahan, bukannya Tuhan dan berkat, tapi Tuhan, Yesus cukup bagiku. Hanya Yesus cukup bagiku. Dan biarlah iman kita bangkit, iman kita tetap kuat, pegang Tuhan Yesus apapun keadaannya. Saat iman kita hanya bergantung pada Tuhan, justru saat itulah Tuhan tolong kita. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Naikkan sebagai iman kita di hadapan Tuhan. Dan nyatakan Christ, Yesus yang cukup bagiku. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan nyanyikan ini dengan iman percaya kita. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Nyatakan ini di hadapan Tuhan kita. Bahwa iman kita berkata, Tuhan kau cukup bagiku. Tuhan kau lebih dari cukup dalam hidupku. Tuhan yang kita kenal menyatakan dirinya sebagai Tuhan El Shaddai. Kita bisa pegang janjinya. Dia adalah Allah El Shaddai Maha Besar. Inilah bagian kita untuk kita percaya di hadapannya. Biar roh kita bangkit, iman kita bangkit. Apapun masalah di hidup kita, Tuhan lebih dari cukup bagi kita. Everything I